Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saran saya yang di depan pintu agak maju, soft bapak-bapak, soft ibu-ibu, supaya jalan keluar masuk, ada yang baru datang biar enak masuknya. Matur suwun. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada sore hari ini, hingga kita bisa melanjutkan belajar ngaji bersama untuk mendalami kitab fikih Safinatun Najah. Maka mudah-mudahan dengan setitik ilmu Allah yang kita pelajari pada sore hari ini menjadikan kita semua ahli surga karena ilmu. Jangan pernah kita berbangga diri karena kepintaran kita, keistiqomahan ibadah-ibadah lain, ya, karena belajar ngaji itu, belajar ilmu agama Islam, taklim, itu adalah salah satu derajat surga yang membedakan daripada surganya orang ahli ibadah. Orang yang tekun ibadah sama orang yang punya ilmu itu dibedakan surganya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, dan mereka yang menuntut ilmu darajat, beberapa derajat, ya. Imam Ibnu Abbas menyebutkan antara derajat orang yang istiqomah sholawat, istiqomah sholat sunnah, istiqomah sholat wajib, istiqomah jamaah, itu lebih utama orang yang berilmu dulu. Dia sudah punya ilmu, tapi dia juga melakukan hal-hal lain selain yang ada di dalam ilmu itu, maka dia akan lebih tinggi. Orang puasa karena tuntunan ajaran dari kecil, dari gurunya atau dari orang tuanya. Sama orang yang puasa tapi ngerti ilmunya, ngaji, maka tinggi derajatnya berbeda. Di surganya Allah kelak. Orang yang cuma sholat hanya gerakannya saja, bacaannya tidak ngerti, maka dia beda surganya sama orang yang sholat dengan dia berilmu. Maka dalam sore hari ini dan setiap bulannya, alhamdulillah kita sama-sama di sini belajar ngaji bareng, belajar ilmu fikih, khususnya ilmu sholat yang pada saat ini kita pelajari. Maka mudah-mudahan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ngapunten bapak-bapak, mas-mas, ciri laki-laki yang langka, yang diidam-idamkan oleh mertua, ya. Dan kalau insya Allah kalau jenengan masih jomblo ini, ya, mau minta anak gadis, insya Allah langsung diterima. Apa itu syaratnya? Jenengan wajib istiqomah sholat di masjid berjamaah. Mengapa? Dialah orang-orang yang istiqomah itu, ya. Cirinya orang-orang yang istiqomah sholat di masjid itu enggak semua orang tuh kuat, bapak, mas.
Banyak orang yang nggak kuat ke masjid, tapi ratusan kilo dia lalui untuk pergi ke Bali, ke Lombok. Tapi dia jaraknya dari rumah ke masjid cuma 100 sampai 50 meter, tapi gak kuat. Banyak itu. Banyak orang yang mereka itu pengen pergi ke Bromo untuk melihat matahari terbit. Padahal bendino ya matahari ning ngarep omane ono. Tapi belani pergi subuh-subuh jam 2 pakai jaket 3 lapis untuk melihat matahari terbit. Kadang-kadang mereka tersebut itu ketika bangun pagi subuh wudu males, katuen, kademen, gak kuat. Tapi ini ngelik ke Bromo berani, kuat. Ya. Banyak di antara mas-mas, bapak-bapak ini ngangkat barbel sampai 50 kilo, kuat. Tapi ngangkat sejadah ke masjid itu bahkan kuat. Ya, makanya orang-orang yang sholat, khususnya laki-laki ya, yang mereka istiqomah sholat berjamaah di masjid, maka dia adalah orang-orang istimewa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah punya suami istiqomah sholat jamaah di masjid, maka beruntunglah istri-istri tersebut. Yang punya anak, anaknya sholat istiqomah di masjid, maka beruntunglah orang tuanya itu. Yang belum, ayo jangan berkecil hati. Kita dalam lembaran baru, kita ada di tahun baru Islam bulan Muharram ini, ayo kita berubah menjadi yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan di kitab Safinah, yaitu kita mempelajari bab sholat yang mana di bulan lalu sudah kita pelajari tasdid-tasdid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Hati-hati, jangan sampai jenengan keperucut ngomong Al-Fatihah. Hati-hati, Al-Fatihah wajib hukumnya seseorang membaca dengan fasih. Makanya sekarang dibuka kelas tahsin, meskipun bukan anak-anak di TPQ, yang sudah beranjak dewasa, yang tua-tua, monggo dekati masjid-masjid, dekati tempat-tempat majelis-majelis yang sedang mengadakan tahsin Al-Quran. Ya, karena penting sekali hukumnya seseorang belajar ilmu tajwid, wabil khusus fasih dalam membaca surat Al-Fatihah. Lalu kemudian pelajaran bulan lalu juga sudah kita pelajari tentang sunnah-sunnah mengangkat tangan ketika sholat ya. Nah, itu ada 4, monggo kitabnya dibuka ya. Nah, itu pelajaran yang bulan lalu. Pelajaran pada sore hari ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sujud ya. Syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud ada 7. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in, harus dengan anggota badan. Ya, harus dengan 7 anggota badannya. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 tulang. Apa saja 7 tulang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ketika seseorang sedang bersujud? Yaitu yang pertama, apa? Dahi. Kedua tangan, 1 tambah 2 3. Lalu kemudian apa? Lutut, dengkul, ya. 3 tambah 2 5. Dan yang terakhir adalah asabi', butunul asabi', jari-jari kedua kaki bagian dalam, jari-jari, ya. Nanti kita akan bahas untuk lebih rincinya. Seseorang yang tidak, ya syarat yang pertama ini harus dengan 7 anggota badan. Dulu mungkin kita ketika kecil, ketika masih usia 9, 10, 11, masa-masa belajar, itu kadang guyonan di masjid. Sebenarnya guyonan di masjid itu hukumnya tidak boleh ya. Akan tetapi ketika ada anak-anak yang sedang bercanda di masjid,
alangkah bijaknya yang dewasa menegurnya dengan sopan. Ya, bukan tiba-tiba betul, apa ini? Jangan, anak-anak kita ini calon-calon ulama semua, jangan dibilang betul, gak usah sholat nang kene. Waduh, jadi kesannya seram ya. Maka dari itu, apabila ada hal-hal yang mungkin anak-anak kita itu bercanda di dalam masjid, dibilangi dengan kata-kata yang lutuf, yang sopan, yang halus. Kalau kita dengan kasar mengusir mereka, oh berarti nek ngomong nih juru masjid gak oleh sholat. Akhirnya kebablasan sampai gede gak cuma sholat. Hati-hati. Ya. Jadi ketika menegur anak-anak dengan kata-kata yang bagus, di antaranya menasehatinya tidak di depan orang lain. Ya, apabila kita menasehati anak-anak kita yang ramai di masjid, niku biasanya pada momen apa ya? Anak-anak ramai itu di masjid, sholat subuh. Wih canggih, sholat subuh ramai, bagus sebenarnya. Sholat apa? Sholat maghrib, ya kan? Coba ditanya dengan ya, yang sholat maghrib di masjid, ya. Itu biasanya yang ramai itu luar biasa godaannya, sing bapak-bapak hilang khusyuk, yang apa? Akhirnya menghilangkan rasa khusyuk, ya kan? Nah, tolong ketika ini juga termasuk tanggung jawab takmir masjid, tanggung jawab seluruh jamaah yang sholat di dalam masjid. Jangan tiba-tiba menyalahkan. Oh iya, ketua, wakil, bendahara, sekretaris disebut no kabeh struktur masjid. Ya udah, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, jadi apabila ada anak-anak yang ramai di masjid, yang apa mbak-mbak, anak-anak yang perempuan, bukan dijambak mau kenani dimetuk nang mburi, ojo kasihan. Ya, yang bapak-bapak dikeplak kopiane sampai mental nang di, jangan. Ya, jadi kita wajib menasehati. Ayo meneng, alon-alon. Ya. Kemudian kita taruh anak-anak itu di soft yang kiranya agak jauh dari soft jamaah yang sah. Maksudnya jamaah yang sah itu bagaimana? Di antaranya syarat sholat berjamaah itu apa? Balik kan? Ya, balik. Anaknya sudah balik Ustadz, SMP, tapi belum sunat, belum khitan. Nah itu sebenarnya tidak layak masuk ke soft pertama. Gak boleh, masih membawa najis. Ya. Anaknya umur 7 tahun, 6 tahun, belum balik, tapi sudah khitan. Boleh nggak di soft pertama? Perbedaan pendapat ulama terdapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh tapi di pojok, jangan di tengah-tengah. Tapi hukumnya ada yang satu lagi mengatakan diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, tapi mesio wis gede, sudah besar, tapi belum khitan, maka softnya tidak boleh di depan. Ya. Gak mungkin kan kita menanyakan satu-satu mas-mas ini yang surat durung kan, gak mungkin ya. Jadi sadar diri saja, ayo ke rumah khitan terdekat, monggo jangan malu untuk segera berkhitan bagi yang belum ya. Kemarin liburan musim liburan sekolah kemarin banyak yang khitan itu ya. Jadi itu salah satu diantaranya cara kita untuk memberikan anak-anak kita ilmu tentang sholat berjamaah. Padahal loh bapak-bapak, ibu-ibu, sholat maghrib itu urutan keberapa sih saya mau tanya? Dalam urutan sholat itu ya ada afdoliyah, keutamaan. Paling utama itu sholat apa? Sing ranking pertama, sholat subuh. Ranking kedua, ranking kedua, isya. Ranking ketiga, ada yang mengatakan duhur, ya, ada yang karena di situ lalainya orang. Ada yang mengatakan asar. Yang keempat, katakanlah yang ketiga ini duhur. Yang keempat, asar. Yang peringkat terakhir, isya lagi. Yang kelima, maghrib. Oh berarti sholat maghrib itu urutan peringkat nomor 5. Yus, gak usah sholat baik. Bukan seperti itu cara pola pikirnya Ferguson. Jadi ketika memang 5 ini maksudnya ini biar kita lebih semangat lagi ya. Ini para ahli ulama mentafsirkan tentang keutamaan. Jangan terus mentang-mentang peringkat 5 terus kita nggak sholat di masjid, wis gak usah sholat di masjid. Bukan, tetap kita fardu ain ya, sholat fardu ain, sholat wajib, fardu kifayah yaitu sholat berjamaah di masjid. Lalu kemudian syarat yang kedua yaitu wa antakuna
Monggo dibaca sarang-sarang. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Syarat sujud yang kedua, dahinya harus terbuka. Laki-laki kira-kira dahi bakal tertutup nggak ketika sholat? Bisa nggak tertutup kalau laki-laki? Bisa. Apa diantaranya? Bagaimana caranya dia tertutup? Kofiahnya terlalu maju hingga seluruh dahinya ini tertutup sampai alis. Ini tidak boleh. Maka sholatnya seseorang yang seperti ini tidak sah karena dahinya tersentuh oleh kofiah, tertutupi oleh kofiah. Di luar sholat monggo silahkan, gak ada masalah ya. Di luar sholat dengan mau nutup semua sampai gak ada masalah ya. Tapi ketika sholat dahi wajib terbuka. Oke, yang pertama sing kofiaan. Sing sholatnya gak kofiaan, apakah Anda sudah tenang, santai, berhasil? Belum tentu. Yang rambutnya itu menutupi sebagian dahi, nah itu dikatakan para ulama sujudnya tidak sah. Maka kalau sujudnya tidak sah, ya sholatnya juga tidak sah. Ya, yang gondrong, meskipun yang tidak gondrong, tapi ketika dia sholatnya tidak rapih, ya, tertutup. Nah, kadang kita melihat kan ada yang suka sholat, saya ngapunten, saya risih melihat ada yang sholat, tapi ketika ben sujud dingin, ben sujud dan cukur, nah marilah kan, gitu kan. Jadi cukurlah selesai, atau tutupi dengan kofiah. Sebenarnya kofiah itu sunnah, bukan untuk menutupi rambut biar tidak mengenai dahi, bukan. Cukur saja. Daripada setiap sujud ada kan, setiap sujud mau sujud megang lagi. Ketika duduk di antara dua sujud diam, mau sujud megang lagi. Ada di sini. Siapa? Ismail. Siapa lagi? Ada yang namanya Ismail di sini. Haji Torik. Siapa? Nggak ada ya. Jadi tolong yang mas-mas ini, bapak-bapak, ketika panjenengan sholat, ya, ketika jenengan sholat, jangan sampai bolak-balik megang rambut, sisan gondol, ya. Mudah-mudahan kecipratan barokah hajinya Abah Anto, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa gondol. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu jangan amin dulu. Yang bapak-bapak mudah-mudahan bisa gondol di Mina, ya, dalam prosesi haji. Dan yang ibu-ibu juga mudah-mudahan kecipratan bisa berangkat haji dalam waktu yang tak terduga-duga. Amin Allahumma amin. Ya. Kemudian itu, ya, yang sering terjadi pada kalangan laki-laki. Kemudian yang ibu-ibu, bisakah terjadi hal demikian? Bisa. Di antaranya bagaimana? Kalau panjenengan sholat dengan mukenah yang terlalu tertutup sampai alis hingga tidak mengenai, ya, hingga ketika sujud itu mengenai mukenah jenengan, maka sujud jenengan tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang bercadar itu juga wajib dibuka. Tapi meskipun kan sesama wanita, ya, cadar dibuka, tapi dia khawatir seperti di masjid ini, mungkin khawatir terlihat yang bukan muhrim di luar masjid, diberikan apa? Diberikan seperti centelan atau apa ya, seperti kayu gitu, supaya terbuka saja ketika sujud, nanti otomatis dia menekan. Itu ada alatnya, saya nggak tahu itu apa namanya. Jadi boleh, tapi hati-hati, yang memakai cadar juga wajib dibuka ketika sholat, khususnya ketika sujud. Understand? Lalu kemudian yang ketiga, syarat sujud adalah yang ketiga, wattahamulu biroksihi, kepala harus ditekan, ya, jangan hanya ngawang, ya, tahu ngawang? Ngambang itu di atas air, ya, ngawang ini mumbul bahasa Inggris Selatan. Jadi jangan hanya angin-anginan saja, mesisan ditekan gitu loh, ya. Dan juga jangan diurek-urek ketika nganu. Jadi kelihatan tanda habis sujud, nggak ada, ya. Iya, buatan ngertos dulu, Pak. Jadi ada yang urek-urek, nggak tahu ya saya, ya. Tapi jangan, nggak diwajibkan dan nggak disunahkan juga untuk diurek-urek terus sampai ada nempel. Nah, seandainya ngapunten, ada di antara kulit wajah kita yang sensitif, memang gak diurek-urek kulo Ustaz, cuman yo memang
sensitif dengan sejadah. Meskipun sejadah sendiri, sejadah dari Madinah atau sejadah dari manapun, tetap ya kayak ya berarti ya tidak ada masalah. Ada tanda sujudnya itu ya alhamdulillah ya. Tapi yang bukan berarti yang tidak ada tanda sujud terus bukan orang ahli sholat, ya bukan ya. Orang yang ahli sholat itu sudah ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Ya, bukan karena dilihat atasan saja, bukan karena dilihat orang tua saja, bukan karena dilihat ustadz saja. Yang ngelihat Gusti Allah langsung. Yang nyatet malaikat, mungkar, raqib dan atid ya. Jadi tidak perlu untuk menggosok ya, mengurek-urek ini kepala di tempat sujud enggak ya. Para ulama mengatakan seakan-akan kita menaruh kepala kita di atas bantal kapuk. Jadi kalau bantal itu kayak keteken, ya berarti itu sudah sah. Tapi kalau kita cuma ngawang saja, maka belum sah. Paham tum? Ya. Baik. Lalu kemudian yang syarat sujud yang keempat, wa adamul huwi li ghairi. Tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkukkan kecuali sujud karena Allah. Ya. Konco ngenteni ning jaba, sujude suwi. Sujud-sujudan. Diperbolehkan seperti itu. Ah, boleh. Pura-pura sujud. Orang tuanya sedang menunggu di luar. Anaknya sholat di rumah. Gak metu-metu didelok, sik sujud. Didelok mana sik sujud. Jadi memang dia tidak mau ikut orang tuanya tapi pura-pura sholat. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Jadi harus sujud itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Apabila terjadi sujud di luar ibadah kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Hingga sampai sekarang zamannya sudah kacau, Pak, Bu. Zamannya sudah kacau sekarang. Yang ngaku nabi aja banyak pengikutnya. Ya kan? Sampai disuruh sujud itu ada. Jangan. Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, kalau aku, ya disebutkan di hadis yang sahih, kalau aku tidak takut sama Allah, maksudnya apa? Rasulullah itu saking takutnya sama Allah ya. Aku itu pengen memerintahkan istri untuk sujud ke suaminya supaya taat. Tapi takut nanti kalau sujud di depan suami itu syirik kepada Allah, menduakan Allah. Jadi Rasulullah nggak berani ngasih perintah seperti itu kepada kita umatnya. Ya, meskipun dengan guru tidak boleh kita sujud. Sungkem atau apa masih mending. Sujud tidak boleh. Ya, perlu diperhatikan lagi ini. Jadi seseorang yang niat sujudnya selain kepada Allah itu diharamkan. Apalagi sampai ada ya, mungkin karena kita ini di Indonesia bukan film action ya. Action kan film Amerika yang tembak-tembakan kena kuping itu ya kan. Jadi kalau di Indonesia ini kan drama ya kan. Banyak yang drama, sinetron, nggih, mama, mbak-mbak, ibu-ibu ya. Sinetron, aku sujud kepadamu, sumpah aku enggak, itu sebenarnya tidak mengajarkan yang secara Islam, itu tidak boleh sujud. Jadi aku bersumpah pocong atau sumpah bersujud di depan orang, itu enggak ada di dalam ajaran Islam seperti itu. Jadi sujud itu harus ikhlas, khalis karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah saja kepada Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat sujud yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh sujud itu di atas sesuatu yang bergerak. Bergerak bagaimana? Apabila dilakukan di atasnya. Contoh, kita sebagai yang laki-laki ya, sunnah pakai surban. Pakai surban. Anggaplah ini surban lah. Surban yang panjang. Ketika kita sujud, surban ini menjalar ke tempat sujud kita. Ya, ini surban ya, panjang ya. Ketika sujud, surban ini ke tempat sujud kita. Lah kita sujudnya kita ini di atas surban kita ini. Ketika kita bangun dari sujud, surbannya juga ngangkat. Nah ini tidak boleh. Jadi ketika kita sujud wajib di tempat yang tidak boleh bergerak. Ibu-ibu, mbak-mbak pakai mukena yang agak panjang bagian tangannya. Ketika sujud, jenengan sujudnya di atas apa itu namanya? Lumbai-lumbai itu apa itu bahasanya ya? Yang di atasnya apa sih? Ya anunya tangan lah pokoknya. Jadi besar sekali itu mukena, tapi jenengan sujudnya nggak di atas sejadah.
Sujudnya ya di atas mukena jenengan sendiri. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ketika jenengan ngangkat badan, mukenahnya juga keangkat. Jadi itu tidak sah. Ya. Jadi apabila ada orang atau karena mungkin takut khawatir ada najis atau apa, dia sedia tisu, dia taruh. Ketika mau sujud ditaruh tisu, diangkat lagi, ditaruh lagi. Ini orang-orang waswasil khannas. Ada nggak orang seperti itu? Ada, ya. Pernah kejadian seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang berkaitan ketika seseorang sujud itu, ya, di atas yang bergerak itu tidak boleh. Ya. Apabila dilakukan maka hukumnya tidak sah. Lalu kemudian syarat sujud yang ke-6, ya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Ya. Kepalanya harus lebih rendah daripada bokongnya. Lihat, sudah kita bahas bulan lalu. Paling utamanya jasad kita manusia ini apa? Paling agungnya manusia ini tempatnya di mana? Di kepala. Tapi ketika kita sujud, kita rendahkan kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih rendah daripada bokong kita. Saking nggak ada apa-apanya kita, Pak, Bu, di hadapan Allah. Mau apa yang dibanggakan? Mau pinternya bagaimana, mau kayanya bagaimana, mau jabatannya seberapa tinggi, tetap ketika sujud kepada Allah lebih rendah daripada segalanya. Bahkan daripada bokong pun itu harus lebih rendah. Kira-kira ada yang bisa praktekkan ke kami sujud yang tidak lebih rendah dari bokong? Monggo. Ada yang tahu, Mas-mas, Bapak? Cara prakteknya sujud tidak lebih rendah dari bokong, lebih tinggi dari bokong. Berarti ya apa ini? Piye carane iki? Monggo, saya mau lihat. Ibu-ibu nggak usah lihat, saya aja. Ada yang bisa di sini? Sirkus, Pak. Ya, muter. Nggak bisa ya. Jadi harus lebih rendah kepalanya daripada bokongnya. Nah, kemudian syarat yang terakhir, syarat sujud yang terakhir adalah tumakninah. Tumakninah itu berada di semua rukun fi'li, rukun yang dikerjakan di dalam sholat. Tumakninah itu bagaimana sih? Jenengan bayangkan ya, saya misalnya menjalankan kedua tangan saya seperti ini. Ini ada tumakninahnya enggak? Ada enggak tumakninahnya? Saya kayak gini. Ini bukan sulap, Pak, Bu. Ini coba diperhatikan. Ada? Tidak ada kan? Ada. Tapi kalau misalnya saya seperti ini, ada enggak? Nah, tumakninah itu ketika panjenengan sujud, Allahu Akbar, itu sudah tumakninah sebenarnya. Menaruh badan Anda sujud, bukan ngawang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada tumakninahnya. Tapi tumakninah itu adalah jeda sesaat. Kadarnya berapa banyak? Dengan ucapan subhanallah. Berapa menit subhanallah? Sangar berapa menit? Sak detik tidak sampai. Detikan saja nggak sampai, mikro detik. Jangan ucapkan subhanallah saja. Sangat pendek itu ya. Jadi usahakan sholat kita di setiap gerakannya terdapat tumakninah. Apalagi disebutkan, mungkin kita sedikit mengulang hadis Nabi yang disampaikan oleh Abi Dzar, ya, sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu, hadis yang sahih Abu Hurairah, ya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari, ya, sendi-sendi itu wajib dikeluarkan sedekah. Setiap sendi yang ada di dalam tubuh kita, ini sering saya ngomong kenyenengan. Setiap sendi, tahu sendi? Tulang-tulang, ya. Setiap sendi, kata Rasulullah di hadis yang sahih ini yang disampaikan oleh Imam Abi Dzar. Jenengan kenal enggak Abi Dzar? Punya tetangga namanya Abi Dzar. Saya punya murid santri namanya Abi Dzar. Tahu sejarah nama Abi Dzar ini? Orang yang, kalau Abu Hurairah pernah dengar? Pernah. Kenal jenengan? Gak kenal. Mek kerungu toh. Tahu nggak artinya Abu Hurairah? Apa itu? Bapaknya kucing. Kenapa disebut bapaknya kucing? Karena sahabat tersebut cinta sekali sama kucing. Dikasih makan kucingnya, dielus, dimandii, ya. Makanya Rasulullah memberikan nama Abu Hurairah.
Saya punya santri namanya Abi Dzar. Dzar. Apa artinya Abi Dzar? Bapaknya serangga. Jenengan tahu serangga yang dimaksud apa? Semut. Bapaknya semut. Loh, sahabat Nabi ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu. Abi Dzar, ya, bapaknya semut. Loh, kenapa? Karena beliau punya hobi yang luar biasa. Apa? Suka ngasih makan semut di rumahnya. Setiap ada remehan roti ditaruh, semut merubung. Di setiap sudut rumahnya banyak semut. Beliau nggak pernah ganggu. Makanya Rasulullah memberikan nama Abi Dzar. Tuh, bayangkan sodakohnya bukan main-main, ke semut. Pernah jenengan kepikiran ngei sodakoh nang semut? Pernah? Gak pernah. Yang pernah jenengan yo beli itu, bahkan naudzubillah diobong, itu sebenarnya nggak boleh, haram, ya. Ini sahabat Nabi ngasih makan semut, sengaja ngasih makan bendino, ben waktu, sehari berapa kali dikasih makan semut ini, ya. Makanya disebut dengan nama Abi Dzar, ya, bapaknya semut, ya. Jadi hadis ini disampaikan oleh Abi Dzar. Beliau sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar ini mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap hari itu wajib kita mengeluarkan sodakoh kepada sendi-sendi di tubuh kita. Sekarang jenengan tahu sendi? Sendi itu ini misal di tangan, ya. Ini 1, 2, 3. Ini belum tangan yang kanan, belum lengkap. Tangan kiri dan tulang-tulang lainnya. Ada berapa sendi di tubuh manusia? Ada 360 sendi. Dan itu wajib disodakokno, Pak, Bu. Wajib disedekahkan. Bayangkan. Coba kita disuruh sedekah 360.000 bendino. Yo payah. Entek gaji, ya. Jadi kita disuruh sodako 360 tulang kita sama Allah, sama Rasulullah SAW. Wajib dikeluarkan setiap harinya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat 2 rakaat duha. Itu sudah sama dengan menyedekahkan 360 sendi. Jadi ini sunnah. Tapi kalau ada, saya beberapa kali mengetahui ada perusahaan itu sampai mewajibkan sholat duha meskipun 2 rakaat kepada pegawai. Wah, luar biasa. Itu bukan karena pembuka rezeki, bukan hanya itu. Sholat duha 2 rakaat saja itu untuk menyedekahkan sodakoh tulang-tulang kita, ya. Jadi yang sudah mengalami rematik, ya, asam urat, monggo diistiqomai sholat duha. Insya Allah, ya, akan diberikan kesehatan tulang-tulang panjenengan, ya. Disebutkan di dalam hadis itu setiap pagi, ya, kita diwajibkan untuk bersodakoh seluruh sendi-sendi kita. Setiap tasbih akan dihitung sodakoh, kata Abi Dzar, ya, disebutkan, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Setiap tasbih itu sama dengan sodakoh. Setiap tahmid, tasbih ini apa? Bacaan apa? Subhanallah. Setiap tahmid itu kehitung sodakoh. Alhamdulillah. Setiap takbir itu kehitung juga sodakoh. Apa takbir? Allahu Akbar. Ya, bacanya itu, ya, ini yang sering terjadi. Ini saya praktekkan saja biar ini di halayak umum ini sudah sangat ma'ruf, ya. Tasbih. Ada yang ngomong tasbih nggak ada, bid'ah itu di zaman Rasulullah. Jangan salah. Siti Aisyah, istri Rasulullah, sebelum beliau bersolawat kepada Rasulullah, beliau mengumpulkan batu kerikil. Sampai 1000, sampai di riwayat disebutkan 4000. Jadi batu kerikil. Ketika solawat dipindahkan batu kerikil itu ke sebelahnya. Solawat. Kalau dulu sudah tahu, memang betul tasbih yang model koka ini nggak ada dulu, ya. Tapi untuk bacaan hitungan itu dari Siti Aisyah aja menyampaikan beliau ketika bertasbih, bersolawat kepada Nabi itu pakai tasbih, menghitung dengan tasbih. Ya. Nah, ini yang sering terjadi itu di kalangan kita dan ini sudah sering terjadi. Apa itu? Spanyol. Saya guru menang wingi Euro Spanyol. Nggih, ini tidak boleh. Spanyol. Nek dicepatkan Spanyol. Nah, ini loh, hati-hati, ya. Ngapunten ya Bapak Ibu, ini ada di beberapa masjid. Saya sebutkan tempatnya, ya. Di luar Pulau Jawa. Namanya di Kota Pontianak. Itu ada masjid
ketika baca tasbih habis sholat, makmumnya tidak bergerak sama sekali. Ini teman saya yang membuktikan. Tidak bergerak sama sekali makmumnya sampai selesai doa. Tapi jenengan tahu ketika membaca tasbih itu, imam ngomong subhanallah, makmumnya subhanallah, subhanallah sampai 33, Pak. Mbok jenengan delok jam iki lha apa imam iki? Padha ambek hataman. Nggih. Cek dorong alhamdulillah, imamnya alhamdulillah, makmum alhamdulillah. Itu tidak ada yang bergerak sama sekali makmumnya. Nah iki nek didelok imam ning Jawa, gak iso, gak cocok. Wis ngono kabeh jamaahane. Nggih. Jadi di Pontianak itu ketika membaca tasbih beneran teman saya sendiri di beberapa masjid sampai sekarang membacanya subhanallah, makmumnya subhanallah, subhanallah. Makanya kalau jenengan cerita Ustadz saya sehari 1000 kali baca salawat, yo percaya gak percaya sebenarnya. Kenapa? Soalnya baca salawatnya ambil delok TV. Ya cepet. Nah ini yang sering terjadi. Makanya ketika jenengan mau membaca tasbih itu harus jelas, ya harus jelas. Subhanallah, subhanallah. Nek bisa itu baca megang tasbih itu 2 tangan. Sakno tangan kiwa iki. Sing abot-abot kiwa tok. Sing enak-enak tangan kanan. Ya enggak? Tapi memang Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap kebaikan itu menggunakan tangan kanan. Keburukan, kejelekan tangan kiri, ya. Mesaki saja nih tangan kiri. Cuman gak apa-apa, sebagai saksi di hari kiamat nanti tangan kiri ini dapat pahala juga, megang tasbihnya tangan 2. Ini yang mungkin tasbih yang 33. Ada yang contohnya yang tasbih yang 99. Jenengan pegang 2 gini. Subhanallah, 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 satu persatu. Jangan sampai subhanallah. Kadang dari 33 ini yang kebaca ini cuman 10. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napa niki? Apa iki? Alhamdulillah. Ngitungnya pakai tangan misalnya. Subhanallah. Hitung mek 10 tok sakjane subhanallah. Alhamdulillah. Napa? Ini apa ini? Fulus. Ya. Jadi ketika jenengan tidak punya tasbih, ngitung pakai tangan, tetap ngitungnya subhanallah, 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 subhanallah. Hitung satu persatu. Banyak, ini sudah lumrah kok, nggih. Ya, sangat sudah luar biasa. Apalagi coba jenengan detailkan ketika imam-imam di masjid di kampung jenengan membaca subhanallah, kalau membaca Spanyol. Apalagi ketika membaca kalimat la ilaha illallah. Ini sering terjadi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan Allah. Ini hati-hati. Illahnya dihilangkan. Harusnya bagaimana? Ada illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Tasdidnya hilang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati-hati. Ini sering saya sampaikan di beberapa majelis. Jangan. Kita niatnya ini niat baik, tapi ketika kita tidak mempunyai ilmunya, maka kebaikan itu kehitung keburukan. Oke, bismillah bisa dirubah insya Allah. Jangan baca Spanyol lagi, sudah menang kemarin. Cukup. Jadi kita bacanya subhanallah, subhanallah. Tenang, santai. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, setiap di hadis Abi Dzar ini, setiap tasbih kehitung sodako, setiap tahmid kehitung sodako, setiap takbir kehitung sodako, ya. Amr ma'ruf kehitung sodako, nahi mungkar kehitung sodako. Ibu-ibu, ya, mbak-mbak yang baru punya anak, ngajari anaknya, ngajari cucunya di rumah, ya, itu sodako. Ya, misalnya kakaknya mukul adiknya, loh nak, jangan. Kurang keras, bukan. Ya maksudnya itu jangan mukul kan nggak boleh, ya. Kemudian kalau ngageti adiknya, ngageti kakaknya, ngageti kan itu juga nggak boleh, Pak, Bu, ya. Jangan. Itu sodakonya orang tua perempuan itu di rumah. Amar ma'ruf, nahi mungkar juga di situ. Ya. Ketika seorang anak gitu, ketika seorang ibu nyuruh anaknya sholat, itu amar ma'ruf. Ayo nak sholat nak.
Itu pahalanya jenengan sebagai ibu di rumah. Jangan bapak terus ya. Mesti ya, bapak-bapak juga seperti itu. Jangan ngomong aku sing nafkahi, mosok aku sing ngajari sholat. Ya juga bukan seperti itu. Jadi saling membantu antara suami dan istri dalam mendidik anak. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir itu adalah sodakoh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sodakoh kata Nabi Muhammad. Dan ingat di dalam hadis ini terakhirnya, dan semua sodakoh itu terangkum dalam 2 rakaat sholat duha. Jenengan gak usah repot-repot baca tasbih tahmid 1000 kali sehari, tahmid tahlil takbir 1000 kali sehari. Jenengan sholat duha 2 rakaat saja itu sudah mencangkup seluruh pahala itu. Allah. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau istiqomahnya 6 rakaat duhanya? Bagaimana kalau istiqomahnya 8? Wes mari mentok sampai 8 rakaat saja sholat duha itu maksimal ya. Dan sholat duha itu tidak disunahkan berjamaah. Sholat duha itu sendiri. Kemudian di pelajaran selanjutnya, bagian selanjutnya faslun a'dha'us sujudi sab'atun ya. Anggota sujud itu ada 7. Nah, ini menjelaskan tentang penjelasan tadi yang sudah kita sebutkan. Apa itu? Al-jabhah, dahi, ya. Sampun ketemu ya, sudah ketemu ya. Dahi itu adalah anggota sujud yang pertama. Wabutunul kaffain, 2 telapak tangan. Bagaimana kalau kita melihat ada anak-anak di masjid, sholatnya dibuat main, yang satu tangannya ini apa namanya? Dalam, bagian dalam, yang satu bagian luar. Ono mane sujud model gini. Sah atau tidak? Tidak sah. Hati-hati kalau karena kebiasaan dari kecil guyonan sujudnya seperti ini bisa bahaya, nggak sah. Eman guru ngajinya nggak dapat pahala, bapak ibu tidak dapat pahala. Ya, jangan sampai eman. Jadi tolong diperhatikan sholat anak kita. Kemudian yang ke-5 dan ke-6 rukbataini. Maaf, ke-4 dan ke-5 rukbataini atau rukbatani, lutut, kedua lutut. Kalau ada satu lutut yang tidak ada ya, maka yang tidak menempel, maka hukumnya sujudnya tidak sah. Bagaimana hukumnya orang yang diamputasi, Ustadz? Ada tetangga saya diamputasi ya, kemudian sampai diamputasinya di atas paha, sujudnya dengan satu lutut. Apakah sah sujudnya? Hukumnya sah, karena itu adalah udzur syar'i. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, anggota sujud yang terakhir adalah jari-jari kedua kaki bagian dalam. Monggo jenengan praktekkan kaki bagian dalam. Bagaimana sujudnya dengan? Coba perhatiin, gimana sujudnya dengan? Ini sering terjadi kaki bagian luar yang nempel. Hati-hati. Jadi sudah standby mau cepet-cepetan sama imam, saya praktekkan ya. Contohnya, jadi yang bagian depan dia seperti ini, bagian dalam gini. Yang kanan kakinya seperti ini, betul. Yang kiri kakinya seperti ini. Sah atau tidak seperti ini? Tidak sah ketika sujud kayak gini. Apakah ada hal-hal seperti ini? Ada, sering terjadi. Ya. Wonge wis tuwek, tapi yo sujudnya sih belum betul sekali. Ya. Maka bagaimana itu? Kalau sudah sujudnya tidak sah, hati-hati. Eman. Ya. Eman-eman ngajinya, eman-eman sholatnya. Jadi seperti itu. Jadi manusia ini kadang seneng sing enak toh, sing gak enak gak seneng. Iya apa mboten? Iya. Sing enak toh seneng, sing gak enak gak seneng. Ya anjene itu fitrahnya manusia seperti itu, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terkutuk. Kenapa dunia ini terkutuk? Karena tempatnya manusia berbuat dosa. Manusia berbuat dosa cuma di dunia tok, Pak, Bu. Di dalam perut ibunya, ketika di dalam kandungan, apakah anak bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Ketika dalam kubur bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Ketika sudah di padang mahsyar bisa berbuat dosa?
Tidak bisa. Di surga bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Di neraka bisa berbuat dosa? Tidak bisa. Tinggal metik hasilnya. Makanya dunia ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW mal'unah, terkutuk. Karena apa? Karena banyak yang tergelincir, banyak yang terkena dari tipu muslihat dunia. Tapi jangan salah, dengan adanya dunia ini kita juga pengen masuk ke dalam surganya Allah. Allah juga memerintahkan kepada kita semua untuk membaca doa sapu jagat. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sering diingat-ingat oleh kita, dunia pengen hasanah, akhirat pengen hasanah. Dunia api-api, akhirat api-api. Tapi lupa ini loh. Wakina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ini yang sering lupa. Ya, sering ake guyonane tapi jarang suka minta dijauhkan dari Allah kepada Allah dari api neraka. Padahal sunnahnya kita ketika membaca Allahumma ajirna minan nar itu ketika kapan? Ketika sholat subuh dan sholat maghrib. Jangan lupa baca doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rasulullah mengajarkan kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya, sambil tangannya terlengkup gini. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. Ya Allah, jauhkan aku dari nerakamu. Ya Allah, jauhkan aku dari nerakamu. Ya Allah, aku jauhkan dari nerakamu. Karena kalau sudah di padang mahsyar, gak ono guyonan mana Pak, Bu? Gak ada guyonan lagi. Hari hisab di sana. Di sana kita dibentangkan di hadapan triliunan manusia dalam keadaan telanjang, tidak melihat depan belakang. Sahabat sampai berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada syahwat ketika waktu padang mahsyar itu?" Kata Rasulullah, "Bagaimana kita mau melihat syahwat?" Ya, sahabat kan berpikir, kaati kelambi satu helai pun, nggak pakai baju satu benang pun. Berarti sing lanang delok wedok, sing wedok delok lanang. Kalau di dunia iya ada syahwat, tapi ketika padang mahsyar Rasulullah mengatakan tidak mungkin itu terjadi karena mereka nafsi sendiri. Ada di antara mereka kata Rasulullah di padang mahsyar yang tenggelam karena keringatnya semata kaki. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya sampai dengkulnya, lututnya. Ada yang mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai leher. Ada yang sudah tenggelam nggak kelihatan sama sekali sudah. Gitu mau ngelihat kanan kirimu tuh kaiso. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari panasnya padang mahsyar karena disebutkan di riwayat panasnya padang mahsyar itu sekilan. Saiki kan segini aja luar biasa. Sampai ada yang ngomong orang Jawa Barat kalau ke Surabaya ngomong panasnya matahari di Surabaya ini ada 7, saking panas sih. Ya, itu 7 ya apa? Di atas gini sudah di atas sekilan. Luar biasa ya. Jadi dengan ilmu yang kita punya ini mudah-mudahan menjadikan syafaat kita di padang mahsyar hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di pelajaran selanjutnya faslun tasydidatu tasyahud 21 wallahu a'lamu bissawab. Tasdid dalam tasyahud ada 21. Insyaallah akan kita bahas secara cepat di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Fadhol, silahkan ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari persoalan dari pelajaran kita pada sore hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan. Nomor 1, kemarin kan nobar bola kan sampai pagi Pak Ustadz. Iki pancet bal-balan aja. Sholat subuh kan berjamaah sholat subuh Pak Ustadz. Ternyata yang imam itu Pak Ustadz, yang jadi imam itu biasanya saya kan pakai doa kunut Pak Ustadz. Nah, imam yang kemarin itu nggak pakai doa kunut Pak Ustadz. Nah, harusnya kan secara agama Islam kan sah-sah saja Pak Ustadz. Nah, terus
kemarin saya udah berjamaah, saya pulang, saya gak ada yang kurang gitu loh Pak Ustadz. Saya berjamaah sholat sendiri Pak Ustadz lagi pakai kunut. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, apakah sholat saya ini mendapatkan 27 derajat pahala? Apakah 1 derajat pahala? Apakah ditambah lagi 1 28 derajat pahala Pak Ustaz? Nah, nomor pertanyaan kedua Pak Ustaz, apa hukumnya dicium, bukan mencium Pak Ustaz, dicium oleh istri orang? Itu pengalaman saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sambut, tenang. Baik, saya jawab pertanyaan yang pertama. Saya sebentar Mas apa? Hah? Wafi, bukan wifi. Oke. Mas Wafi, imamnya ini dukung apa? Spanyol atau lupa? Hah? Inggris. Saking gregetan ya. Baik. Ketika seseorang itu sholat subuh, sunnahnya memakai kunut menurut madhab Imam Syafi'i. Ada yang namanya Pak Syafi'i sekarang? Ada ya. Menurut Imam Syafi'i, Hujjatul Islam ya, beliau memberikan pendapat riwayat tentang sunnah ya, sunnah membaca kunut ketika sholat subuh. Namun apabila seseorang lupa kunut dalam sholat subuhnya, disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan untuk sujud sahwi. Ada tipe orang wis lali kunute, lali sujud sahwi nih. Lupa kunutnya, lupa sujud sahwinya. Padahal dua-duanya ini sunnah. Kemudian dia assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, lali kunut, lali sujud sahwi. Wis double lali nih. Salatnya sah atau tidak? Sah. Mengapa? Karena dia hanya meninggalkan sunnah. Ya. Namun ada pendapat ulama yang lain mengatakan kalau dia baru teringat ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, belum wirid, belum zikir, dia teringat lupa sujud sahwi, dia boleh langsung sujud sahwi. Seperti itu. Sekali lagi hukumnya sujud sahwi itu sunnah. Ada yang mengatakan kadang-kadang ada yang sensitif. Mam, saja nih misal mesiot imamnya ini temennya sendiri. Kadang awak mulai sujud sahwi. Wah, sujud sahwi itu sunnah, nggak ada masalah. Kunut pun sunnah, ya. Jadi yang terpenting itu sholat subuh. Sholat subuh tidak keawanan, itu yang paling penting. Bukan sholat subuh jam itu yang penting. Tapi sholat subuhnya tepat jam 4:30, qomat di masjid, lali kunut, lali sujud sahwi, hukum sholatnya tetap sah, ya. Gul-gulane Spanyol ya sah wingiku, ya. Jadi tetap sah. Masih Inggris gak terima ya tetap Spanyol menang, ya. Jadi hukumnya sah sujud sahwi. Nah ini jenengan mau bonus-bonusan. Misalnya Inggris dolen mana nang Inggris, dolen di Wembley, main sendiri gol menang Inggris, ya tetap gak kehitung, ya wis menang. Sujud salat yang pertama itu saja yang dapat 27 derajat, ya. Ya Spanyol ya sudah mutlak menang. Gak pakai dibaleni mana terus menang, Inggris yang menang gak iso. Nah jenengan salat lagi di rumah. Maka bagaimana hukum salatnya? Anda sendiri salat di rumah, tidak berjamaah, maka salat Anda terhitung munfarid. Apa itu munfarid? Salat sendirian. Ada yang namanya Mas Rian di sini, ya. Sendirian, nggak pakai Mas Rian. Jadi sendirian sendiri. Maka salatnya jangkep. Boten apa-apa, sah tetap. Salat yang pertama sah, salat yang kedua sah. Tapi saya mau tanya dulu, jenengan batalkan salat nggak ketika berjamaah itu? Tidak membatalkan.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Hilangkan sifat waswas. Ya, enggak masalah. Ini pengalaman. Pengalaman adalah ilmu yang paling berharga. Ini mungkin dialami Mas Wafi ini sampai wifi kan. Jenengan nanti ngomong wifi. Wow. Jadi pengalaman ini bisa terjadi nanti kepada jamaah yang lain ya. Jadi di dalam majelis ilmu, khususnya majelis cas iman pada sore hari ini di Masjid Nurul Salam ini, insya Allah mudah-mudahan menjadikan keberkahan di ilmu sholat subuh kita ya. Jadi seperti itu. Masalah pahalanya bagaimana? Apakah kehitung 27/1 jadi 28? Itu hanya Gusti Allah yang tahu. Nggih, niku wis udah gak ngerti. Sing nyatet yo Rokib Atid sudah ya. Tapi bahkan para ulama mengatakan khususnya di dalam ilmu tasawuf ya, Imam Ghazali disebutkan orang itu boleh ya diperbolehkan sholat dalam satu waktu itu 5 kali. Ini ilmu tasawuf ya. Di ilmu tasawuf di Ihya Ulumuddin itu disebutkan boleh sholat dalam waktu yang sama maksimal 5 kali. Ada riwayat Imam Ghazali yang mengatakan riwayat seperti itu. Jadi seandainya kita sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian ketika pulang ke rumah istri kita belum sholat, kita barengi istri kita, boleh. Pahalanya sama nggak? Sama, dapat 27. Anak perempuan kita baru bangun juga, awakmu durung sholat, durung, ayo sholat. Ping 3 sholat dalam satu waktu 5 itu boleh, diperbolehkan. Ya, jangan sudah beristri. Iya, alhamdulillah tidak ada iktikat untuk lain-lainnya ya. Jadi seperti itu. Masalah soal yang kedua ini rodok serem. Soalnya kan saya tadi saya nanya sudah beristri belum? Sudah. Seandainya jenengan nggak sengaja kecium dengan istrinya kucing betina, masih nggak ada masalah Mas. Ya, nggak ada masalah itu kucing betina, nggak ada masalah. Kalau hewan kambing, kucing nggak ada masalah. Apalagi kalau ini jenengan tadi kecium istri orang. Nah kalau sudah menjadi lain muhrim dan jenengan halalkan untuk yang kedua, tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang pertama itu rezeki. Ya, ya boten. Kalau itu tidak. Yang dimaksud rezeki itu ketika kita tidak sengaja memandang, lalu kita nggak kedip, terus kedip, itu baru hitung dosa. Ya. Seperti itu. Tapi jenengan lebih sensitif lagi. Ini saya nggak berani jawabnya. Tadi ya itu. Kalau ya dosa. Maksudnya jenengan mau minta izin untuk yang kedua. Berani. Iki tantangannya para ustadz itu biasanya gak wani. Jenengan sing wani. Ya hebat berarti. Ya, jadi semoga menjawab insya Allah. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Tanya. Sampun, ibu-ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi apabila kita ini terkadang dunia yang tadi saya sudah katakan, dunia ini sering membuat kita lupa. Kadang hobi kita ini membuat lupa akan akhirat, ya kan? Kadang kita, jangankan kita, sahabat Nabi saja itu berkeluh kesah kepada Nabi. Ya Rasulullah, kenapa ketika hadir majelismu, ketika kita duduk, ketika kita sedang membahas ilmu, kok hatiku ini tenang ya Rasulullah? Sama dengan kita sekarang, enak, tenang, bahas ilmu, gak mikirno politik, gak mikirno duit, gak mikirno segala macam. Ya. Tapi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ketika kita sudah pisah dengan engkau, bertemu dengan anak istri, sumpek mana ya Rasulullah. Jadi kangen denganmu lagi ya Rasulullah. Kenapa kok seperti itu? Karena Rasulullah kemudian menjawabnya, karena di dalam majelis ilmu itu tatmainnul qulub, menenangkan hati. Ya, hati yang menenangkan hati kita itu ilmu. Makanya ini ada satu hadis, ya. Hadis mungkin sering kita dengar, tapi gak ngerti kapan bakal prakteknya. Kenapa? Disebutkan di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan nikmat kita itu adalah makanan yang sudah masuk ke mulut kita. Makanan yang sudah masuk itu adalah nikmat dan rezeki kita. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian pakaian yang menutupi aurat kita. Jadi pakaian jenengan sak lemari itu bukan rezeki jenengan.
Ya sing digawe ya satu tok kok, ya kan? Berarti yang Rasulullah mengatakan nikmat makanan, meskipun makanannya ada buahnya, sing mlebu masuk mulut jenengan itu sing rezeki sing nikmat dari Allah. Yang kedua, pakaian yang menutupi aurat kita itu adalah nikmat dari Allah. Jadi pakaian sak lemari ini belum tentu rezeki kita. Uang di rekening kita belum tentu punya kita semua itu. Bisa jadi besok rezekinya dokter gigi, ya kan? Gak tahu nanti malam tiba-tiba kena cenut gigi, tiba-tiba besok nang dokter gigi metu duit nang dokter, ya kan? Belum tentu uang yang ada di lemari kita, di rekening kita itu rezeki kita. Maka dari itu kita wajib nikmati apa yang kita punya saat ini, ya. Nikmat yang terakhir adalah nikmat apa ya? Di hadis itu nikmat tempat tinggal kalau nggak salah itu, tempat tinggal yang kita miliki. Jadi tempat tinggal yang kita miliki, misalnya kita punya rumah 10. Apakah itu semuanya nikmat dari Allah? Semua punya kita? Bukan. Sing punya kita cuman apa? Cuman satu yang kita tinggali, ya. Jadi sebaik-baiknya kita ialah kita yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ada ya, saya sering ini sudah lumrah. Ada orang deal-dealan 12 hektar ya, omsetnya sampai 2 triliun. Begini tasyakuran ning diskotik, tasyakuran ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu tuh bukan, itu lumrah di Bali, di Surabaya, di Jakarta. Nek wis deal-dealan apa terus akhirnya begini tasyakuran yang negatif. Naudzubillah min dzalik. Jadi nikmat yang luar biasa ialah yaitu yang pertama, nikmat makanan yang sudah di mulut kita dan masuk ke mulut kita, masuk ke badan kita. Dan yang kedua adalah nikmat pakaian yang menutupi aurat kita saat ini. Jenengan sekarang ini pakai pakaian, ya ini nikmat dari Allah, rezeki dari Allah saat ini. Belum tentu nanti pulang pakai ini, bisa jadi pulang sudah umur kita belum tahu ya. Kita pakai pakaian putih, jadi pakaian putih, kita jadi jenazah, ya. Maka saking hinanya manusia itu, ya, saking nggak punya apa-apanya manusia itu, ketika lahir dia disebut bukan namanya, tapi apa? Bayi. Pas lahir kita ada yang langsung nyebut namanya ceplok, oh Zaki, namanya Zaki. Ada langsung keluar lahir, oh Syafi'i, lahir Torik, Sio haji 2 bulan Torik. Cuman lahir langsung dikasih nama, kan enggak ada. Lahir kita nggak punya nama, tapi disebut namanya bayi. Alhamdulillah. Gimana kabar bayinya? Sehat, alhamdulillah. Bayi. Ketika meninggal, nama kita masih ada juga nggak? Nggak ada. Apa? Berubah menjadi apa? Jenazah. Jenazah jam pinten nih? Oh, bar zuhur, jenazah. Sudah. Mau apa yang kita banggakan kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ilmu yang kita dalami pada sore hari ini menjadikan syafaat kita untuk masuk ke dalam surganya Allah dan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ij'alna min ahlil khair, ij'alna min ahlil istiqamah, ij'alna min ahli salatil jamaah, ij'alna min ahlil barakah ya Rabb wal istiqamah. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, anta ta'lam kaifa haluna ma la arju ila ilaik wa ma la aqsud ila ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanina fi Falastin ya Rabb. Allahumma arhamhum, Allahumma dammir a'daika Israil ya Rabb. Allahumma shfi mardahum ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup majelis ini, saya meminta kepada Abah Haji Hanto untuk memberikan doa penutup kepada kita karena beliau baru pulang dari ibadah haji. Mudah-mudahan menjadi keberkahan kita semua. Monggo langsung Rabbana. Enggak apa-apa langsung. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin. Allahumma sholli Amin. Syirah Badal al-Madinah wa khawli Amin. Muhammad sallallahu alaihi Amin. wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngapunten ingkang kathah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.